jejak yang akan menuntun Anda kepada kemenangan. Anda dapat mengubah diri sendiri. Anda tidak harus bergantung pada orang lain untuk mengubahnya. Bincang Sehat. Anda mendambakan hidup yang sehat dan bermanfaat? Inilah Bincang Sehat bersama Elisa FM. 103.9 Elisa FM. Selamat siang sahabat Elisa. Jumpa kembali di siang hari ini di Bincang Sehat bersama Soman pastinya ya. Di setiap 2 minggu sekali kita selalu berbincang dengan Soman. Nah di siang hari ini yang pastinya sudah hadir narasumber yang juga sahabat Elisa sudah kenal dan tidak asing lagi. Ada Mbak Fira di sana. Oke Mbak Fira, selamat siang. Iya, selamat siang Mbak Ajeng. Selamat siang pendengar Elisa. Ya, topik di siang hari ini apa ini Mbak Fira yang akan dibagikan ya, untuk sahabat kali Elisa? ini kita nggak bahas penyakit dulu ya, gitu. Jadi kita bahasnya nutrisi tepat percepat pemulihan. Oke, itu tadi sahabat Elisa ya topik di siang hari ini yang sahabat Elisa rasanya tidak berlebihan jika ada pepatah mengatakan you are what you eat. Yang berarti tubuh Anda adalah cerminan dari apa yang Anda makan ya. Nah karena jika Anda mengkonsumsi makanan sehat, sahabat Elisa, tubuh Anda pun akan terpenuhi nutrisinya. Nah lalu bagaimana ini jika sakit? Apakah nutrisi yang tepat juga mempengaruhi cepatnya pemulihan sakit Anda? Oke, kita akan membahasnya di siang hari ini di Bincang Sehat bersama dengan Soman ya. Oke, karena tadi sudah berkenalan dengan Mbak Fira, sahabat Elisa. Nah, kita langsung aja ya mengupas tentang topik di siang hari ini, yaitu nutrisi tepat percepat pemulihan. Ya, Mbak Fira, mengapa sih tubuh memerlukan nutrisi yang tepat? Iya, pasti itu ya Mbak Ajeng, kita tahulah kalau memang tubuh itu kan perlu nutrisi ya. Kenapa? Karena nutrisi itu membantu kita untuk yang namanya metabolisme nih, metabolisme tubuh, memperbaiki sel-sel, terus juga untuk memberi makan yang sel-sel yang ada di dalam tubuh kita gitu. Karena pada dasarnya inti terkecil dari tubuh kita ini adalah sel gitu. Jadi kita harus tetap gimana sih biar sel kita tuh sehat, biar metabolisme tubuh kita tuh lancar, terus kayak pencernaannya pun selalu bersih seperti itu. Makanya kenapa kita butuh nutrisi yang tepat gitu. Nggak bisa yang jadi nutrisi itu harus tepat, harus seimbang. Nggak bisa yang terlalu lebih dan nggak bisa juga yang kurang gitu. Jadi harus tepat dan seimbang ya Mbak ya. Betul. Jadi sahabat Elisa, mengapa tubuh memerlukan nutrisi? Tadi sudah dijawab Mbak Fira bahwa metabolisme tubuh yang ada di tubuh kita itu memerlukan nutrisi untuk bisa beraktivitas dan mendapatkan energi setiap harinya begitu ya Mbak Fira. Nah, Mbak Fira sebenarnya ciri-ciri dari seseorang yang kekurangan nutrisi itu seperti apa sih? Nah, untuk ciri-cirinya nih Mbak Ajeng, biasanya kita kan kalau manusia ya biasanya paling gampang tuh ngerasain kayak yang pusing, terus gampang capek, gampang lesu, terus apa ya, jadi gampang lupa gitu kan. Pokoknya hal-hal yang kita rasakan nih, tubuh nggak enak gitu tuh pasti kita itu tanda kita kekurangan nutrisi gitu. Kayak misal nih pusing tiba-tiba ya, itu bisa karena tekanan darahnya gitu. Nah, tekanan darahnya itu pengaruhnya karena apa sih? Ya karena kita kurang nih konsumsi air putih. Konsumsi air putih, terus kita juga kurang untuk makan sayur, buah untuk memperlancar aliran darah kita seperti itu. Makanya bisa banget nih kita misalnya pendengar Elisa nih kalau udah ngerasain pusing, terus ngerasain kok saya gampang capek gitu kan, itu bisa untuk koreksi diri gitu. Kemarin udah makan apa aja sih gitu, terus apa sih yang kurang gitu. Kalau ternyata kita setiap hari nih kurang makan buah dan sayur, karena biasanya Mbak Ajeng ya untuk anak muda nih apalagi susah banget kalau konsumsi buah dan sayur. Itu pun kalau misalnya mau pun itu dalam kondisi lagi diet
Oke. Ya kan, bener kan gitu. Apalagi zaman sekarang nih buat lebih suka konsumsi yang makanan-makanan instan, junk food. Nah, apalagi Cepat saji buah gitu dan ya. sayur tuh semakin tergeser nih, semakin males nih. Udahlah, males gitu. Apalagi ada juga yang anak muda kan banyak juga yang nggak suka konsumsi sayur ya kan. Katanya nggak enak lah, beginilah, begitulah. Sampai kalaupun makan buah pun di jus pun kan harus pakai gula. Itu padahal sama aja nggak sehat juga gitu. Makanya tanda-tandanya itu tadi dia gampang capek, jadi gampang letih, gampang lesu gitu. Oke, itu tadi sahabat Elisa ya. Jadi ciri-ciri seseorang yang kekurangan nutrisi seperti tadi Mbak Vira katakan, orang gampang pusing, gampang capek, gampang lesu. Jadi untuk sahabat Elisa yang mungkin siang hari ini baru nggak enak badannya, nggak tahu kenapa gitu ya, rasanya kayak bad mood, wah itu perlu dicek. Makannya apa gitu ya? Sepanjang hari ini makannya apa, atau semalam atau kemarin makannya apa gitu Mbak Vira ya? Biasanya karena apa yang dikonsumsi kemarin juga baru berpengaruhnya di hari ini gitu ya. Jadi bisa dicek dulu gitu ya sahabat Elisa. Nah Mbak Vira, sekarang kalau tubuh kita sakit, sebenarnya nutrisi apa sih yang dibutuhkan agar pemulihan penyakit ini lebih bisa cepat gitu Mbak Vira? Nah ini, jadi kalau untuk kita sakit nih gitu kan, pasti orang kan berpikirnya nih langsung konsumsi obat ya Mbak Ajeng. Konsumsi obat dengan cara deteksi tapi tanpa ke dokter gitu kan biasanya. Nah padahal juga kalaupun kita deteksi sendiri terus konsumsi obat, kalau obatnya ternyata juga salah nih atau nggak sesuai dengan apa sakitnya gitu kan percuma gitu kan. Malah yang ada nanti larinya ke ginjal juga sakit gitu kan. Jadi kalau untuk sakit itu lebih baik untuk konsumsi buah dan sayurnya diperbanyak gitu. Karena apa? Kalau kita sakit itu yang pertama dibutuhin adalah vitamin gitu. Karena apa? Kalau sakit itu kan berarti ada penyakit masuk nih ke dalam tubuh. Nah, berarti kan imun tubuh kita kan terganggu. Imun tubuh kita terganggu, terus habis itu otomatis jadi gampang sakit gitu kan. Makanya kenapa kita butuh vitamin A, B, C, lalu ada vitamin K, vitamin E. Nah itu bagus banget nih buat tubuh gitu untuk menaikkan daya tahan tubuh kita gitu. Makanya kalau sakit yang pasti pertama dinaikkan adalah imun tubuhnya dulu. Perbaiki pola makan, perbanyak buah dan sayur. Setuju Mbak Ajeng? Setuju banget itu. Berarti harus makannya ke sana ya Mbak. Iya, Mbak buah Vira, dan sayur. Walaupun nanti setelah itu kita akan mengkonsumsi obat sih pastinya. Cuman jangan meresepkan obat itu sendiri gitu ya. Karena biasanya kita meresepkan sendiri, pusing beli aja obat untuk mereda pusing. Padahal sebenarnya yang harus diobati adalah akar dari kenapa bisa pusing gitu ya. Jadi bukan harus yang diobati itu penyebabnya, bukan efeknya gitu ya. Nah itu tadi sahabat dari sahabat Anda. Nah di segmen pertama ini satu pertanyaan terakhir ya di segmen pertama. Nah bagaimana pola makan yang tepat sebenarnya Mbak Vira agar nutrisi ini bisa tercukupi setiap hari? Polanya seperti apa? Polanya seperti apa? Iya, jadi kalau untuk dari gizi nih, dari Kementerian Kesehatan juga itu ada aturan yang namanya isi piringku Mbak Ajeng. Jadi memang di isi piringku ini ada aturannya, yaitu kalau setengah dari satu piring nih, setengahnya itu buah dan sayur. Lalu kan sisa setengah nih. Nah, yang seperempatnya itu lauk dan pauk. Langsung yang seperempatnya lagi itu nasi, makanan pokok gitu. Jadi memang kalau konsumsinya kalau nggak harus nasi bisa diganti pakai kentang, itu 2 butir kentang yang sedang gitu. Lalu untuk lauk pauknya kan ada lauk nabati sama hewani ya. Jadi bisa makan ikan, proteinnya itu bagus sekali. Terus tahu tempe itu juga nggak boleh berlebihan ya, minimal 2 iris per porsi gitu. Terus sayur dan buahnya itu setengah sendiri gitu. Jadi memang kalau makanya kenapa kita memang dianjurkan untuk mengurangi yang namanya karbohidrat. Makanya karbohidratnya tadi cuman seperempat aja gitu, perbanyak buah dan sayur. Nah untuk polanya itu kita lebih baik makan sedikit tapi sering gitu. Jadi jangan yang makan porsi besar, jangan sekaligus makan gitu. Karena kalau kita makan langsung porsi besar pun itu nanti kan jadi cepet dicernanya juga semakin lama gitu kan. Jadi mending makannya dikit tapi sering gitu. Lalu dikasih juga makanan selingan nih, kayak misalnya cemilan gitu atau minum susu gitu, dan perbanyak air putih juga.
Oke, itu tadi sahabat Elisa. Jadi ada pola makan yang tepat agar nutrisi kita bisa tercukupi setiap hari, yaitu setengah piring, namanya ada isi piringku. Isi piringku. Itu setengah buah dan juga sayur, Iya, kemudian setengah lauk pauk dan 1/4 untuk karbonya. Iya. Jadi sahabat Elisa makannya nggak boleh langsung banyak begitu ya. Jadi satu piring diisi nasinya segunung gitu ya. Lauknya hanya sepucuk-pucuknya aja gitu, nggak boleh. Ya cepat kenyang, nggak boleh kayak gitu. Dan nggak boleh satu kali makan dalam satu hari ya. Harus satu hari 3 kali, Iya. sedikit-sedikit aja begitu. Itu adalah pola makan yang dianjurkan agar nutrisi bisa tercukupi. Iya. Nah, sahabat Elisa, kita akan dengarkan dulu satu persembahan dari Rosa dan Afgan. Dan untuk Anda yang mau tanya boleh langsung saja di 0815702662 atau di line Facebooknya Radio Elisa FM.
Talkshow bersama dengan Soman, membahas tentang nutrisi tepat percepat pemulihan. Nah, untuk sahabat Elisa yang mau tanya boleh langsung di line telepon juga boleh ya di 315-155-nya atau di line WA-nya di 0815702662. Nah, kita terus ngebahas ini sahabat Elisa ya. Mbak Vira, nutrisi bisa dikatakan berlebihan dan juga bisa dikatakan kekurangan ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan nutrisi yang berlebihan dan apakah akan mempengaruhi juga kesehatan seseorang dengan nutrisi yang berlebih ini? Iya, pastinya kalau nutrisi itu kan macam-macamnya banyak ya Mbak Ajeng. Ada vitamin, terus ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Lemak itu termasuk nutrisi juga ternyata yang dibutuhkan oleh tubuh kita gitu loh. Tapi itu akan terjadi berlebihan ketika kita konsumsinya juga berlebihan gitu loh. Terutama yang bisa kita lihat biasanya kalau gizi berlebih itu kan dari berat badan ya, dari bentuk badan gitu. Biasanya kalau yang sudah berat badannya berlebih atau overweight nih, itu dikatakan gizi berlebih gitu. Nah, biasanya dia kelebihan dari konsumsi lemaknya Mbak Ajeng. Gitu. Jadi ya pasti akan mempengaruhi kesehatan ya Mbak Ajeng. Kalau misalnya kita terlalu banyak nih konsumsi lemaknya, itu kan otomatis ya itu tadi akan mempengaruhi ke aliran darah, mempengaruhi ke jantung juga gitu kan. Makanya kalau ditanyakan mempengaruhi kesehatan pasti ya mempengaruhi. Makanya kenapa kita harus konsumsi nutrisi itu harus tepat dan seimbang gitu. Nah, biasanya untuk nutrisi yang berlebihan itu jenis penyakitnya seperti apa Mbak Vira? Jadi kalau nutrisi berlebihan itu kan jadi kita bisa ngukur nih lewat yang namanya IMT Mbak Ajeng, indeks massa tubuh. Ya, indeks massa tubuh itu ukurannya bisa dari tinggi badan kuadrat per berat badan itu, tapi tinggi badannya dijadikan ke meter gitu. Jadi nanti kita bisa nemu ini. Biasanya kalau yang misalnya digital juga nggak usah ribet-ribet ngitung, itu ada di website kesehatan nanti ada, tinggal di googling aja buat ngukur IMT gitu. Nanti kita bisa ngeliat nih kita termasuk di normal atau berlebih atau obesitas atau bahkan overweight gitu. Jadi dari situ nanti kita bisa koreksi diri ya. Oh berarti harus ada konsumsi yang dikurangin nih, mulai dari nasinya, lauk pauk yang dari lemak-lemaknya gitu. Itu tadi sahabat Elisa memang harus seimbang ya, segala sesuatu yang kita konsumsi nggak boleh kurang dan juga nggak boleh berlebih. Itu sudah kayak ini deh, hukum alam gitu ya. Semuanya harus seimbang. Harus seimbang. Mbak Vira, jika kita kekurangan nutrisi nih, apa yang akan pengaruhi metabolisme seseorang? Apakah ini akan pengaruhi metabolisme seseorang gitu ya? Dan mengakibatkan daya tahan tubuh menurun pastinya. Seperti apa Mbak Vira? Jadi, bisa dijelaskan? Kalau untuk kekurangan nutrisi itu bisa dikatakan namanya malnutrisi gitu. Nah biasanya kita kalau misalnya ibu hamil nih Mbak Ajeng, kalau kekurangan nutrisi itu anaknya nanti bisa yang jadi sindrom, terus ada yang gizi buruk, yang kwashiorkor ya namanya dalam kesehatannya ya gitu. Jadi pasti mempengaruhi metabolisme tubuh dan pasti akan mempengaruhi juga daya tahan tubuh gitu. Karena kenapa? Yang namanya nutrisi itu kan itu kan buat memperbaiki metabolisme, memperbaiki daya tahan tubuh. Ketika kita kekurangan vitamin. Jadi untuk konsumsi nutrisi itu kan harus kompleks ya Mbak Ajeng. Nggak bisa kalau harus cuma diperbanyak vitamin apanya aja atau vitamin C aja nih yang diperbanyak juga nggak bisa gitu. Tubuh kan butuh yang lengkap, nutrisi yang lengkap, butuh nutrisi yang kompleks gitu. Jadi ketika kita kekurangan nutrisi jadi gampang sakit, jadi gampang capek, jadi gampang ngantuk ya. Itu pasti kita harus berbanyak nutrisinya, konsumsi buah dan sayurnya gitu. Jadi makanya kita nggak boleh hanya konsumsi sayur aja atau buah aja gitu. Jadi harus konsumsi buah dan sayur, karbohidratnya, lemaknya, proteinnya. Jadi memang harus dalam porsi yang itu tadi, isi piringku itu tadi. Jadi nggak boleh berlebih juga nggak boleh kurang gitu. Ya itu tadi sahabat Elisa ya, memang semuanya harus seimbang, nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Nah ini ada satu pertanyaan, dua pertanyaan ya dari line Facebooknya Radio Elisa FM dari Adelia Nujaba ini dari Nusa Dua Bali. Selamat siang Mbak Ajeng, kalau suka letih lesu biar fit lagi harus konsumsi apa ya Mbak? Padahal cukup makan dan cukup sayur. Nah jawabannya apa Mbak Vira? Iya, jadi kalau untuk
gampang letih lesu ya gitu. Jadi kalau untuk konsumsi misalnya ngerasa kayak konsumsi buah dan sayurnya udah cukup. Cukupnya itu cukup dalam takaran seperti apa? Maksudnya menurut dia sendiri udah cukup atau menurut Kemenkes nih gitu. Jadi harus diperbaiki lagi. Jadi cukupnya jangan hanya cukup kita merasa cukup nih. Misal baru makan 1 buah aja, belum makan sayur udah ngerasa cukup gitu. Nggak bisa. Jadi tetap harus dikoreksi lagi, dilihat lagi aturannya seperti apa sih makan itu pola makan yang sehat itu seperti apa gitu. Jadi kalau untuk letih dan lesu itu pasti ya kekurangan nutrisi gitu. Jadi mungkin harus dikonsumsi untuk vitamin E-nya, zat besinya harus diperbanyak. Konsumsi ati ayam itu juga bisa. Terus konsumsi sayur bayemnya itu juga kalau untuk vitamin E itu bagus bayem gitu. Jadi mungkin nanti diperbaiki untuk sayurnya lebih diseringin ada bayemnya. Terus konsumsi lauknya nanti bisa konsumsi ati itu tadi gitu. Berarti untuk takarannya itu seperti apa Mbak? Jadi biar kita setiap hari kita mau konsumsi makanan, kita tahu aturannya, mungkin nggak harus ditimbang gitu ya. Setidaknya kita ngerti sebesar ini untuk lauknya sebesar ini, buahnya sejumlah ini gitu, biar kita tahu gitu Mbak. Gimana? Jadi kalau untuk makanan pokoknya kayak nasi, terus kalau untuk diganti kentang itu bisa kentang 2 buah yang ukuran sedang gitu. Terus kalau untuk nasinya bisa sekepel aja, sekepelan tangan kita gitu. Terus kalau untuk makanan lauknya itu bisa ikannya ya ikan yang satu ekor aja gitu. Terus kalau untuk buah dan sayurnya itu bisa pepaya 1 iris. Terus sayurnya, kalau sayur gimana ngukurnya, tetap harus pakai itu ya Mbak, berat itu ya gitu. Jadi kalau kita misalnya kalau sayurnya kayak dimasak bayam nih, kita mau ukur gimana kan nggak bisa gitu ya. Jadi tetap harus diukur. Jadi kalau untuk sayur bisa 1 mangkok kecil gitu Mbak Ajeng. Iya. Itu tadi ya pertanyaan untuk jawaban untuk pertanyaan dari Adelia Nujaba. Berikutnya dari Vandiani Lidiani. Mbak Ajeng, nutrisi tepat itu seperti apa aja? Apakah termasuk gizi atau juga proteinnya? Nah, pertanyaannya. Jadi itu tadi nutrisi tepat yang pasti kita harus memenuhi vitamin A-nya, terus vitamin B-nya, vitamin C-nya, vitamin E-nya, vitamin K-nya. Terus masih ada karbohidrat, protein, terus ada lemak ya. Jadi kita biasanya seringnya konsumsi malah lebih banyak protein sama lemak, sama karbohidrat. Vitaminnya kita nggak perhatikan gitu. Jadi namanya apalagi anak muda ya Mbak Ajeng lagi seneng-senengnya kan. Udahlah nggak apa-apa ya, sekarang gendut, ntar kalau sudah menikah nggak gendut. Bohong banget. Iya. Jadi kalau untuk nutrisi yang tepat dilengkapi tuh nutrisinya, vitaminnya, vitaminnya, karbohidratnya, proteinnya gitu. Jadi kalau untuk pola makan itu tadi sesuai dengan isi piringku yang sudah ada di aturan di Kemenkes. Ya itu tadi ya untuk jawaban pertanyaan dari Vandiani Lydia yang sudah bertanya di siang hari ini. Oke, masih ada pertanyaan dari Facebooknya PT Soman Indonesia. Ini bertanyanya, halo Soman, saya Kamarul dan ada di Pamekasan, Madura. Tubuh saya kurus dan sering sekali sakit flu. Apa yang menyebabkan kondisi saya seperti ini dan apakah karena pola makan yang tidak teratur? Lalu pola makan seperti apa yang seharusnya dilakukan untuk memenuhi nutrisi dan memperbaiki berat badan saya, dan apakah Herbal Soman juga dapat membantu ini? Silakan Mbak Fira. Jadi kalau untuk badan kita yang jadi misal gampang gendut, gampang kurus itu bisa juga karena faktor genetik ya Mbak Ajeng. Ada juga yang karena orang tuanya nih memang badannya sudah pawaan ya, memang pawaannya sudah ya kecil ya, nggak bisa gendut, itu pasti anaknya juga ada yang nurun seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kita mau memaksakan untuk pengen gendut gitu, tapi kalau
dilihat juga nih aktivitas fisiknya kita kayak gimana. Kalau berlebihan juga ya gimana mau gendut gitu loh. Makanya harus kalau memang misal mau memperbaiki berat badan, pengen berisi lah seenggaknya biar ideal gitu. Dikurangi aktivitas fisiknya, diperbanyak juga, diseringkan juga untuk konsumsi makannya, tapi juga tetap ada takaran isi piringku tadi gitu. Dan kalau untuk herbal soman, ya pasti herbal soman kan bahan-bahannya kan dari buah sayur rempah ya Mbak Ajeng gitu. Benar. Ya dari buah sayur rempah, dan memang itu nutrisinya itu kandungannya memang yang sangat dibutuhkan oleh tubuh nih. Dalam satu botol itu memang sudah lengkap nutrisinya. Jadi kita nggak perlu repot-repot, nggak perlu panik nih. Misal kayak kita kan nggak mungkin ya konsumsi yang buah dan sayur terus vitamin itu dalam sehari, kita pun nggak bakal nginget-nginget gitu ya Mbak Ajeng. Gitu. Kan nggak. Nah ini soman ini buat melengkapi itu tadi gitu. Jadi soman ini udah ada vitamin A, C, E, K-nya, udah ada omega 3, 6, 9-nya, ada EPA, DHA-nya, terus ada pH-nya juga bagus, pH basah buat tubuh gitu. Jadi yang ditawarkan herbal soman ya sangat bagus sekali. Dia tidak ada bahan kimia obatnya sama sekali. Jadi jangan takut gitu. Tetap jaga pola makan. Kalau misalnya kurus dan gampang capek, diperbaiki, dibanyakin konsumsi buah dan sayurnya, dikurangi dulu aktivitas fisiknya, terus sambil didampingi dengan herbal soman. Gitu. Oke, berarti ini juga menjawab pertanyaan Adelia Nujaba tadi ya, di mana sudah merasa cukup dengan buah dan sayur dan semuanya yang sudah dimakan itu sudah memenuhi, tapi kok masih lemes, berarti harus didampingi dengan herbal soman. Iya. Nah, untuk konsumsi dari herbal soman, sahabat Elisa, kalau untuk metabolisme atau keseharian tanpa sakit ya, itu 5 tetes 3 kali sehari gitu ya. Jadi untuk Mbak Adelia Nujaba boleh deh dicoba somannya, kalau belum coba luar biasa deh khasiatnya. Nah, sahabat Elisa jangan kemana-mana, masih menunggu Anda untuk yang mau bergabung di line telepon, di line Facebook, juga di line WA-nya Radio Elisa FM. Ada Mahen untuk Anda dengan Luka Yang Kurindu. Aduh.
hari ini bersama dengan Soman ya, yang membahas tentang nutrisi tepat percepat pemulihan. Oke, kita tanya kembali dengan Mbak Vira yang pastinya masih setia menemani kita di siang hari ini. Nah Mbak Vira, Herbal Soman ini kan memiliki 39 bahan alam ya. Iya, Ada sayur, buah dan juga rempah. Nah apakah Herbal Soman dapat membantu memenuhi nutrisi yang kurang di dalam tubuh kita dan mengapa? Pastinya Mbak Ajeng ya gitu. Karena bahannya kan dari buah, sayur dan rempah. Jadi Soman ini diproduksi dengan bioteknologi modern Mbak Ajeng, sehingga menghasilkan herbal yang berkualitas gitu. Jadi memang kalau untuk Herbal Soman ini, jadi sayur, buah dan rempahnya itu tinggal diambil khasiatnya aja gitu, tinggal diambil vitamin apa sih yang ada, misal kayak di buah jeruk diambil nutrisinya gitu. Jadi yang pasti akan memenuhi nutrisi yang kurang di dalam tubuh nih, karena Soman itu dalam satu botol isinya ada vitamin A, C, E, K, omega 369, ada EPA, DHA, masih ada kalsiumnya, terus ada omega 369-nya, ada pH-nya 9+ gitu. Jadi untuk pH sendiri ini kan memang dibutuhkan untuk tubuh kita juga Mbak Ajeng, pH basah gitu. Karena kalau pH normal manusia itu kan normalnya 7 ya gitu. Jadi kalau misalnya di bawah 7 itu tubuh kita tuh asam, dan asam itu gampang untuk dimasuki yang namanya penyakit. Makanya kita butuh sesuatu nih yang bisa untuk menormalkan pH kita dengan cara konsumsi Soman. Jadi selain untuk melengkapi nutrisinya, kita juga memperbaiki nih pH yang ada di dalam tubuh gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Facebooknya PT Soman Indonesia Mbak Vira. Ada Bapak Joko yang ada di Kalimantan yang sakit diabetes dan sudah lama dan sudah suntik insulin. Nah, yang ingin ditanyakan Pak Joko adalah bagaimana sih memilih nutrisi yang tepat bagi yang terkena penyakit diabetes? Kemudian berapa dosis Herbal Somannya dan bagaimana cara mengatur pola makan bagi penderita diabetes? Silakan Mbak Vira. Iya, jadi kalau memang Mbak Ajeng ya, kalau untuk yang sudah menderita penyakit nih, otomatis kan dia ada perlakuan khusus ya dalam hal untuk makannya gitu, terutama gitu. Karena nggak dipungkiri pun memang sebenarnya kalau di penyakit ini yang paling besar dominan itu karena lifestyle dari gaya hidupnya. Terlalu banyak junk food, terlalu suka yang manis-manis, apalagi zaman sekarang anak muda ada yang minuman boba-bobaan yang pasti manis ya kan gitu. Iya, boba. Ya pasti itu adalah kalau kita tidak diimbangi dengan konsumsi air putih, lalu tidak diimbangi dengan aktivitas fisik, itu akan menumpuk nih, yang namanya gula di dalam darah itu akan menumpuk, akan kita tuai pada saat kita sudah lanjut usia gitu. Makanya kenapa perlu sekali yang namanya untuk menjaga lifestyle sejak muda gitu. Nah kalau untuk yang penderita diabetes itu harus yang pasti harus dikurangi konsumsi yang karbohidrat tinggi, konsumsi minum yang manis-manis gitu. Jadi kalau untuk nasinya, karena nasi putih itu kan karbohidratnya tinggi sekali ya Mbak Ajeng. Apalagi kalau baru masih panas keluarin dari magic jar tuh masih tinggi sekali tuh karbohidrat. Makanya kenapa kita kalau mau makan itu harus agak didinginin dulu gitu, baru habis itu nanti kita makan gitu. Karena ketika panas itu masih karbohidratnya masih tinggi sekali. Nah, untuk penderita diabetes bisa diganti dengan konsumsi nasi merah, beras merah gitu. Bisa juga diganti dengan kentang. Ya, lalu untuk diperbanyak untuk buah dan sayurnya. Buah-buahan yang pastinya ya sama sayur itu mereka punya yang namanya senyawa fitonutrien Mbak Ajeng, yang tidak kita dapatkan dari makanan yang ada di lauk pauk itu tadi gitu. Makanya kenapa kita harus konsumsi buah dan sayur. Nah, untuk dosis Herbal Somannya bisa dikonsumsi 10 tetes 3 kali sehari 1 jam sebelum konsumsi obat dokter gitu. Jadi ada jedanya, tidak bisa ketika minum obat terus ketika konsumsi obat terus minumnya ditetesin Soman terus diminum sekalian, itu tidak bisa. Jadi tetap harus dikasih jeda sebelum kita makan. Nah, pastikan konsumsi Soman dulu, makan baru konsumsi obat dokter. Nah gitu. Nah, untuk mengatur pola makannya itu yang pasti harus dikurangi manis-manis itu tadi dan dikasih makanan selingan gitu. Jadi misal makan nih 3 kali sehari kan, pastikan nanti kalau udah dari pagi menjelang siang tuh kan pasti nggak mungkin kita cuman diem aja nggak ngemil gitu kan Mbak Ajeng. Nah itu bisa dikasih selingan, makan seperti makan buah lagi, terus nanti dari siang ke sore juga makan buah lagi, atau masih mau gado sayur itu juga bisa gitu. Jadi jangan
apalagi kalau empun sepuh ya udah tua, jangan konsumsi cemilan-cemilan instan ya, yang apalagi yang banyaknya tinggi natrium, Oke. yang tinggi pengawet itu lebih baik dihindari gitu. Oke, Mbak Vira, ini kan ada penderita diabetes yang mengatakan benar boleh nggak kalau makan nasi yang kemarin itu benar untuk disarankan bagi penderita diabetes apa enggak sih sebenarnya Mbak Vira? Jadi memang sebenarnya disarankan sih Mbak Ajeng. Jadi nasi yang kemarin Iya, itu nasi untuk yang kemarin gitu. Karena memang kan kalau nasi yang kemarin itu kan biasanya udah Gulanya udah berkurang gitu. Jadi kecuali kalau misalnya setiap hari nasinya habis, gak ada nasi kemarin, mau nggak mau terpaksa. Iya, habis enggak kan. berarti harus dibuat nasi itu selalu buat kemarin gitu. Jadi nasinya disisakan buat besok. Kan selalu ada nasi sisa berarti. Iya sih, kalau mau seperti itu ya boleh. Tapi kan biasanya ada orang yang nggak mau nasi Makan sisa, nasi kemarin nasi gitu. kemarin maksudnya, nggak mau nasi kemarin. Jadi memang harus nasi baru gitu. Ya tipsnya itu tadi, didiamkan dulu biar nggak terlalu panas, baru dikonsumsi. Dan itu porsi nasinya pun nggak boleh banyak gitu. Diperbanyaknya buah dan sayurnya. Oke, itu tadi ya sahabat Elisa pertanyaan dan juga dijawab Mbak Vira di siang hari ini. Nah, Mbak Vira, apakah herbal suman ini dapat dikonsumsi untuk pemulihan berbagai penyakit? Nah, jika iya, itu mengapa Mbak Vira? Iya, jadi kalau kembali lagi ya Mbak Ajeng, di tubuh kita itu kan ada inti terkecil itu adalah sel ya. Oke. Jadi ketika kita merasakan sakit itu pasti ada sel kita nih yang rusak, yang perlu yang namanya diregenerasi gitu. Sedangkan kalau tubuh kita lagi nggak enak itu kan pasti metabolisme juga terganggu. Jadi malah jadi malas makan nih. Yang harusnya kita kalau sakit gitu harusnya malah nutrisinya diperbanyak, biasanya kita malah jadi malas gitu loh. Makanya kenapa kalaupun kita konsumsi obat itu kan hanya meredakan gejalanya aja, tapi tidak untuk memperbaiki nih intinya sakit itu apa, penyebabnya apa, itu tidak diperbaiki. Makanya yang bisa memperbaiki itu adalah konsumsi dari nutrisi dari buah dan sayur gitu. Nah makanya herbal soman ini kita dari 39 bahan alam nih, buah sayur rempah, nah, luar biasa sekali kan gitu. Jadi memang banyak buah sayurnya banyak gitu. Yang pasti memang isinya nutrisinya dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanya kenapa kalau misalnya sakit nih diabetes sudah konsumsi obat dokter bisa didampingi juga dengan soman. Hipertensi sudah konsumsi obat setiap hari itu bisa didampingi juga dengan herbal soman maupun penyakit-penyakit yang lain. Bahkan yang sebenarnya nggak harusnya sakit aja ya Mbak Ajeng, yang sehat pun juga untuk daya tahan tubuh bisa konsumsi herbal soman, karena herbal soman kan bekerjanya dia memperbaiki sel nih Mbak Ajeng gitu, menutrisi sel nih, memberi makan sel nih, apa sih yang kurang, nutrisi apa sih yang kurang, dia melengkapi gitu. Ya makanya kenapa bisa untuk pemulihan. Iya, pendamping pemulihan. Jadi kalau misalnya udah konsumsi obat dokter, nggak boleh langsung dilepas obat dokternya, tetap dikonsumsi soman ini untuk meminimalisir efek samping dari obat dokter tersebut gitu. Karena tanpa kita sadari kan kalau kita setiap hari nih konsumsi obat dokter, nanti takutnya lari ke ginjal. Apalagi kalau kita kurang konsumsi air putihnya, otomatis kan nanti sisa-sisa dari obat itu mengendap di ginjal. Nanti jadi penyakit ginjal, jadi kencing, batu ginjal, jadi ya itu tadi mengendap di situ juga jadi penyakit lagi gitu. Nah, berapa banyak sebenarnya kalau untuk mengkonsumsi soman di mana di sini hanya untuk membantu mempercepat memenuhi pemulihan penyakit, itu konsumsinya berapa Mbak? Iya, jadi kalau untuk soman ini selain dikonsumsi untuk yang sakit, bisa untuk yang sehat. Kalau yang sehat dulu itu 5 tetes 3 kali sehari, 1 jam sebelum makan. Tapi kalau untuk yang sakit, karena kita kan butuh nutrisi yang berlebih ya Mbak Ajeng, jadi otomatis konsumsinya lebih banyak nih dari yang sehat gitu. Bisa 10 tetes 3 kali sehari, 1 jam sebelum konsumsi obat dokter gitu. Jadi harus rutin. Jangan sampai tapi biasanya kalau masih awal-awal kan sering lupa ya Mbak Ajeng. Jadi setelah itu harus dirutinin. Bahkan kalau mau konsumsinya bisa lebih dari 10 tetes pun tidak masalah gitu, karena kita kan tidak menyebabkan overdosis, kita tidak ada bahan kimia obatnya, tidak ada bahan pengawetnya, jadi aman mau dikonsumsi
berapa tetes pun gitu. Oke, itu tadi sahabat Elisa. Jadi kalau Anda di posisi untuk memenuhi pemulihan penyakit memang tetap harus mengkonsumsi obat dokter dan Iya. juga didampingi dengan soman ya, dengan aturan-aturan yang tadi sudah Mbak Vira jelaskan untuk sahabat Elisa. Nah, Mbak Vira, apakah jika sudah mengkonsumsi soman tidak perlu lagi mengkonsumsi sayur, kemudian buah-buahan untuk melengkapi nutrisi? Iya, jadi salah ya. Harus tetap ya. Enggak kayak gitu juga gitu. Jadi kalau herbal soman ini dia untuk melengkapi nutrisi gitu. Jadi kalau mau konsumsi, kita kan nggak mungkin nih konsumsi buah macam-macam dalam satu hari, kan nggak mungkin. Paling kita kalau konsumsi juga satu macam buah dalam sehari, itu pun hanya memenuhi nutrisi, misal hanya vitamin A-nya aja atau apa, atau untuk vitamin C-nya saja gitu. Tapi kan untuk nutrisi yang lain kan kita belum lengkap, masih kurang. Nah, itu jadi untuk herbal soman ini tugasnya untuk melengkapi nih nutrisi apa sih yang kurang, sel-sel untuk memperbaiki sel itu kan. Nutrisinya nggak cuman hanya satu vitamin A aja atau vitamin C aja, kan nggak bisa gitu. Jadi harus kompleks, harus lengkap. Nah, tugasnya herbal soman ini untuk melengkapi, memberi makan tubuh kita untuk sel-selnya, nutrisinya dilengkapi gitu. Oke, terima kasih Mbak Vira untuk Iya. penjelasannya. Nah, Mbak Vira, saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19 ya, Iya, betul. dan pencegahan selalu dilakukan dengan protokol kesehatan yaitu 3M. Nah, lalu benarkah herbal soman telah dipercaya Satgas COVID-19 nasional untuk program penambahan daya tahan tubuh? Mbak Vira, silakan Iya, jelaskan. betul sekali. Jadi kalau untuk herbal soman ini, karena kita kan sudah dipercaya dari BPOM untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, gitu. Jadi kemarin itu herbal soman itu ikut dalam penelitian terapi COVID. Jadi herbal soman ini dipakai untuk terapi COVID, Mbak Ajeng, gitu. Terus kemarin juga herbal soman sudah memberikan ke perawat yang ada di Wisma Atlet, Mbak Ajeng. Jadi perawat kan banyak banget pasti sana ya, tenaga kesehatan banyak banget. Nah, kita itu kasih mereka untuk menjaga daya tahan tubuh mereka gitu. Terus kemarin juga dari Badan Bencana itu juga memesan herbal soman gitu dalam jumlah yang besar gitu. Iya, jadi memang makanya kenapa herbal soman ini kalau mindsetnya hanya untuk orang sakit itu salah gitu, karena herbal soman ini isinya nutrisi. Dia tidak ada kandungan obatnya sama sekali, tidak ada bahan kimia obatnya sama sekali gitu. Jadi untuk yang sehat perlu, untuk yang sakit apalagi gitu ya, untuk mendampingi konsumsi obatnya. Syukur-syukur kalau misalnya sakitnya udah mulai berangsur pulih, itu bisa dilepasin obat dokternya gitu. Tapi dengan catatan konsultasi ke dokter. Jadi kayak misalnya riskan diabetes terus hipertensi yang konsumsi obat setiap hari, habis itu beli soman obatnya dilepas tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi tetap harus misal nih dalam 3 bulan 6 bulan ternyata sudah berangsur normal. Nah, itu baru kalau dokternya bilang boleh berhenti obatnya, ya konsumsi soman aja. Tapi kalau memang belum boleh, jangan sekali-sekali langsung dilepas gitu aja gitu. Karena obat itu untuk mengkatrol nih gula darah gitu. Jadi nggak bisa yang langsung dilepas, takutnya nanti malah turun gitu. Karena kalau gula darah turun pun kita jadi lemes juga, pusing juga gitu. Oke, Mbak Vira, sebenarnya siapa sih produsen soman ya? Jadi sahabat Elisa biar tahu gitu, dan juga mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan juga berkaitan dengan mutu dan juga khasiat dari produk ini agar lebih meyakinkan sahabat Elisa yang saat ini ingin mencoba herbal soman. Silakan Mbak Vira. Jadi sering banyak yang nanya nih Mbak Ajeng, kalau soman itu dibikinnya di mana toh Mbak? Pabriknya tuh di mana toh Mbak? Gitu. Banyak banget yang nanya gitu kalau pas saya sedang ada kegiatan di puskesmas, di tempat lain gitu. Nah, jadi kalau herbal soman ini itu diproduksi oleh PT Harvest Gorontalo Indonesia yang ada di Gorontalo pastinya gitu. Jadi untuk di pabriknya di Gorontalo sana, kita berdiri di lahan seluas 7,2 hektar, Mbak Ajeng. Iya, jadi untuk pabriknya pun kita sudah berstandar ISO, sudah CPOTB, cara pembuatan obat tradisional dengan teknik yang benar. Gitu. Kita juga sudah bersertifikat BPOM, sudah halal. Gitu. Lalu kita juga sudah uji klinis. Uji klinis untuk penyakit diabetes, lalu uji preklinis untuk penyakit kolesterol gitu. Jadi memang kalau untuk herbal
tetes kalau mau pilih yang bisa dijamin seperti itu, maksudnya yang udah ada uji klinisnya gitu loh. Jangan yang hanya asal pilih murah ternyata bukannya sehat malah jadi sakit, tambah sakit. Iya gitu. Jadi memang kalau untuk herbal soman ini 100% dari bahan alami gitu. Lalu untuk prosesnya juga dengan bioteknologi modern Mbak Ajeng. Karena gini, kalau kita biasanya makan buah sayur kita harus cuci dulu, harus iris dulu. Ya kan nggak mungkin kita masih gelondongan langsung makan kan nggak mungkin. Padahal dari cuci dan iris itu sudah mengurangi nilai gizi nih dari buah sayur itu tadi gitu. Kalau di herbal soman itu kita sudah dalam bentuk semi nanopartikel. Jadi ketika dikonsumsi itu langsung diserap oleh tubuh Mbak Ajeng, tidak melewati saluran pencernaan. Padahal kalau kita makan buah sayur langsung itu kan masih dikunyah, ya kan, masih masuk ke dalam perut juga masih dipecah-pecah lagi jadi partikel yang sederhana. Belum kalau saluran pencernaannya kita kotor, itu nutrisinya tidak terserap dengan sempurna. Nah, makanya dari herbal soman ini dia diproduksi dengan bioteknologi modern, dikatakan bioteknologi modern karena dari proses yang ada di dalam tubuh itu tadi kita sudah lakukan itu di pabrik Mbak Ajeng. Gitu, jadi nggak perlu lagi repot ketika konsumsi soman, nggak perlu lagi nih yang namanya dipecah-pecah, dikunyah, itu nggak perlu lagi. Dia akan langsung diserap oleh tubuh. Dia akan memperbaiki nih pencernaan kita yang kotor yang harusnya maksimal untuk menyerap nutrisi, itu akan dibersihin, diperbaikin gitu. Ya, jadi memang untuk herbal soman ini kita sudah dipercaya Satgas Covid untuk menjaga daya tahan tubuh gitu. Jadi memang kalau kita menjamin kualitasnya aman dan bermutu gitu Mbak Ajeng. Kita juga sudah ekspor ke puluhan negara di luar negeri. Terakhir kita ke Amerika Serikat sama ke pasar Cina yang biasanya kita kalau pakai barang-barang Cina ya ini barangnya kita asli Indonesia nih, kita gitu ya, dikonsumsi oleh luar negeri, negara lain gitu. Jadi kalau negara lain aja konsumsi, masa kita sendiri yang dari Indonesia kita nggak percaya dengan produk kita sendiri gitu. Tapi juga harus dilihat nih produsennya seperti apa, kualitasnya produknya seperti apa gitu. Jangan langsung misal beli harga murah gitu, jangan langsung kayak gitu. Jadi tetap harus dilihat nih pabriknya seperti apa. Dia pabriknya memang pabrik yang Bunafit atau cuman di ruko-ruko aja. Ada juga yang herbal lain yang pabriknya hanya di ruko aja, ada yang buatan rumah juga ada gitu. Jadi memang harus diperhatikan produsennya, itu memang perlu gitu. Oke, terima kasih untuk Mbak Fira dan juga sahabat dari saya di siang hari ini talk show kita yang luar biasa harus berakhir sampai di sini gitu ya. Nah, yang pastinya sahabat Elisa, Soso Formula Manggata 1 atau Soman ini berkhasiat untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga mempercepat proses pemulihan segala macam penyakit ya, seperti gangguan pencernaan, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, jantung, stroke, masalah ginjal, masalah hati, asam urat, masalah tulang dan sendi, dan keluhan kesehatan lainnya. Oke, terima kasih untuk siang hari ini untuk sahabat Elisa yang sudah bergabung di live Facebooknya Radio Elisa FM, dan juga terima kasih Mbak Fira sebagai wakilnya dari Soman ya yang sudah menemani kita di siang hari ini. Ya sahabat Elisa yang pastinya harus selalu setia di sini di 103.9 Elisa FM, The Victorious Station.